Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Maria Fatima Seranahak, NPM 33220082, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan 4 soal yang sudah saya kerjakan. Mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Soal yang pertama, pengertian interaksi sosial. Yang kedua, jenis-jenis interaksi sosial. Dan yang ketiga, bagaimana berkembangnya keteraturan sosial. Dan yang keempat, konflik dan kerjasama akibat proses interaksi sosial. Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses saling berhubungan antara individu atau kelompok dalam masyarakat yang melibatkan pertukaran informasi, ide, emosi, atau perilaku. Interaksi sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, kerjasama, konflik, dan persaingan. Soal yang kedua, jenis-jenis interaksi sosial dibagi menjadi 6. Yang pertama, interaksi kooperatif, yaitu interaksi di mana kelompok atau individu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya itu kerjasama dalam kelompok atau tim. Jenis interaksi sosial yang kedua yaitu interaksi konflik. Interaksi di mana terjadi ketegangan atau pertentangan antara individu atau kelompok. Contohnya, perselisihan antara dua pihak. Yang ketiga, interaksi kompetitif, yaitu interaksi di mana kelompok atau individu bersaing untuk mencapai tujuan yang sama atau berbeda. Contohnya, persaingan dalam perlombaan atau kompetisi bisnis. Yang keempat, interaksi akomodatif. Interaksi di mana individu atau kelompok saling menyesuaikan diri untuk mencapai kesepakatan atau keseimbangan. Contohnya itu negosiasi dalam penyelesaian konflik. Interaksi yang kelima, interaksi asosiatif. Interaksi di mana individu atau kelompok berinteraksi secara positif dan bersahabat tanpa adanya konflik atau persaingan. Contohnya adalah pertemanan atau hubungan romantis. Yang terakhir, interaksi simbolik. Interaksi di mana individu atau kelompok menggunakan simbol atau tanda untuk berkomunikasi dan saling memahami. Soal yang ketiga, bagaimana berkembangnya keteraturan sosial. Tahapan perkembangan interaksi sosial yang pertama, sosialisasi, di mana individu belajar mengenai norma-norma sosial, nilai-nilai dan perilaku yang diterima dalam masyarakat melalui proses sosialisasi. Sosialisasi terjadi melalui interaksi dengan keluarga, teman, sekolah, dan lingkungan sekitar. Yang kedua, pembentukan norma. Norma-norma sosial adalah aturan atau standar perilaku yang diharapkan oleh masyarakat. Yang ketiga, pengakuan norma. Keteraturan sosial juga melibatkan penegakan norma-norma sosial dalam masyarakat. Penegakan norma dilakukan melalui mekanisme kontrol sosial seperti pujian, hukuman, atau sanksi sosial. Yang keempat, konsensus sosial. Keteraturan sosial juga melibatkan adanya konsensus atau kesepakatan bersama mengenai norma-norma sosial yang berlaku. Konsensus ini memungkinkan masyarakat untuk berfungsi secara harmonis
dalam mengurangi konflik serta ketegangan sosial. Soal yang berikut, konflik dan kerjasama akibat proses interaksi sosial. Proses interaksi sosial dapat menghasilkan konflik dan kerjasama antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Konflik proses interaksi sosial yang melibatkan perbedaan pendapat, kepentingan, atau nilai antara individu atau kelompok dapat menyebabkan konflik. Konflik dapat timbul akibat persaingan, ketidaksepakatan, atau pertentangan antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut kerjasama. Di sisi lain, proses interaksi sosial juga dapat menghasilkan kerjasama antara individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Melalui komunikasi, negosiasi, dan koordinasi individu atau kelompok dapat bekerja untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada jika bekerja sendiri. Berikut penyelesaian konflik. Meskipun konflik dapat timbul akibat proses interaksi sosial, namun interaksi sosial juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik. Melalui dialog, mediasi, atau negosiasi, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat mencari solusi yang menguntungkan dan membangun hubungan yang lebih baik di masa depan. Yang berikut penguatan hubungan. Interaksi sosial yang positif dan kolaboratif dapat memperkuat hubungan antar individu atau kelompok masyarakat. Melalui kerjasama, saling pengertian, dan saling mendukung, individu atau kelompok dapat membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selamat pagi dan terima kasih.